Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mengadakan perjamuan Tuhan dalam ibadah rumah bersama-sama, perlu saya jelaskan kepada saudara bahwa anggur dan roti yang sudah saudara terima atau sudah persiapkan di rumah masing-masing, itu bukanlah benda magic, itu bukanlah roti dan anggur yang memiliki kuasa tertentu, itu bukanlah hal supranatural, tetapi dalam 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, "Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Ketika kita mengangkat roti dan minum anggur nanti, kita mengingat mujizat terbesar dalam hidup kita. Tak kala Yesus mati di kayu salib. Untuk keselamatan jiwa, hal yang lebih serius dari apapun di dunia ini, Dia sudah berikan. Itu sebabnya hal-hal tentang kesehatan jasmani, tentang kebutuhan ekonomi, tentang perlindungan dari virus COVID-19 yang sedang melanda, itu hal-hal kecil di hadapan Tuhan yang semuanya sudah tercakup di dalam kematian di kayu salib. Jadi ketika kita mengangkat roti, meminum anggur nanti, ingatlah Tuhan saja sudah memberikan nyawanya bagi kita. Apalagi perlindungan di masa-masa sulit ini, pasti Tuhan sediakan. Jangan jadikan ini mantra, jangan jadikan ini magic, tetapi ini adalah saat di mana kita ingat kembali bahwa Kristus telah mati untuk kita. Mari kita tunduk kepala, renungkan dosamu dan dosaku. Mungkin selama minggu ini, mungkin selama bulan ini, mungkin selama masa karantina, kita jauh dari Tuhan. Ini waktu yang tepat kita merendahkan diri di hadapannya dan berkata, "Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu terlalu cukup untukku Tuhan." Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil roti yang ada di tempat saudara. Angkat roti itu, menghadap kepada Tuhan, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." 2000 tahun yang lalu, kira-kira tepat sore hari ini, Kristus sudah tergantung di kayu salib. Tubuhnya terpaku di kayu yang kasar di bukit Golgota untuk engkau dan aku. Dia lakukan itu dengan sukarela. Dia lakukan itu dengan kasih-Nya. Dia lakukan itu dengan cuma-cuma untuk engkau dan aku. Harusnya kita mati, harusnya kita binasa, tetapi kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita akan makan roti ini dan katakan, "Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku dari miliaran orang di dunia ini untuk menerima kasih-Mu. Kasih yang tidak layak aku terima sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan." Terima kasih Tuhan. Angkat cawan ke atas dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus, darah yang berkuasa menyucikan segala dosa. Dosa di masa lalu, dosa yang kita lakukan sekarang, atau mungkin potensi dosa yang akan kita lakukan nanti. Kuasanya sudah dikalahkan di kayu salib. Itu sebabnya jangan hidup lagi dalam dosa. Hiduplah dalam kebenaran di dalam Tuhan. Dan juga ini adalah perjanjian baru. Janji bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia ada bersama saudara. Di masa sulit sekalipun, Dia ada bersama kita semua. Mari kita minum anggur ini dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengingat sore ini bagaimana hal terbesar Kau berikan dalam hidup kami. Keselamatan jiwa kami, kesembuhan kami dari sakit dosa itu Tuhan. Engkau sudah selesaikan di kayu salib dan kami mengingatnya. Berulang-ulang kami mengingatnya karena seringkali kami lupa betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Ketika kami ingat
kami sadar, kami tidak takut menghadapi situasi apapun, karena Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Kami tidak takut menghadapi apapun, Tuhan, karena keselamatan jiwa pun sudah Kau berikan kepada kami. Apalagi keselamatan jasmani, apalagi perlindungan dari hal-hal yang fana, apalagi perlindungan, pertolongan dari hal yang sulit, pasti Engkau sediakan, Tuhan. Terima kasih juga janji-Mu Engkau menyertai kami sampai akhir zaman, sampai Kau jemput kami nanti, Tuhan. Kiranya kami tetap beriman kepadamu, kami tetap melekat kepadamu, berkati jemaat-jemaat yang saat ini tidak bisa berkumpul di gereja untuk beribadah, tetapi di rumah masing-masing, agar kasih kami semakin hangat di dalam keluarga. Kami mendoakan suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, keluarga besar kami, Tuhan. Kau lindungi kami semua, dan biarlah dari peristiwa yang sedang terjadi ini, kami semakin dekat kepadamu. Kasih kami diperbarui, pemulihan Tuhan terjadi. Berkati setiap ekonomi keluarga jemaat, kiranya juga Engkau memelihara kami, apapun yang sedang kami hadapi. Bahkan jika ada yang sakit, jika ada saudara kami yang ada di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, Tuhan, kami mengkhawatirkan mereka, tetapi kami ingat kasih-Mu pun memelihara mereka. Tolong lindungi dan jagai mereka, sama seperti Engkau melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami terima berkat dari Engkau. Nikmat dan rahmat daripada-Mu ya Tuhan, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan penyertaan yang tidak henti dari Allah Roh Kudus, tinggal serta kiranya dalam hidup kami, mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin.